Hai, kembali lagi di Ngopi Pora. Ngobrol pintar seputar olahraga. Yeay. Baik, di episode kali ini masih bersama Ricci dan juga ada Ivo, terus ada yang ganteng nih sebelah Ivo, ada siapa? Halo, aku Debbie Aryansyah. Hai Kak Dedi. Dan sebelahnya ada siapa? Halo, salam kenal. Aku Afifah Salsabila. Baik, ada Debbie dan juga Afifah Salsabila. Dan kita lagi ada di lapangan olahraga yang lagi booming, lagi viral. Semua orang udah mainin dan di Palembang sudah banyak lapangan-lapangan yang akan buka ya. betul. Jadi ini adalah lapangan pedal atau padel? Nah, Padel. yang benarnya apa nih Mas Padel. Debbie? Padel. ya? Oke. Oke, berarti penyebutan pedal itu salah. Salah, berarti harusnya padel gitu ya. Padel. Oke, padel ini sebenarnya hampir sama seperti tenis lapangan, Oke. tapi ukuran lapangan lebih kecil dan raket yang digunakan juga berbeda. Nah, mungkin Debbie bisa dijelasin padel ini seperti apa sih olahraganya? Sebenarnya kurang lebih benar sama kayak yang dibilang sama Kak Ari tadi, ya Kak Ivo. Mungkin permainannya juga sama seperti tenis lapangan, tapi lapangannya lebih kecil, serta raket yang digunakan juga beda. Bola yang digunakan pun juga beda. Terus untuk sistem scoringnya juga ada dua, ada yang seperti tenis lapangan, ada juga yang seperti badminton seperti itu. Jadi Oke. skornya tuh sampai 21, ada 36, ada 41 gitu. Berarti beti-beti lah ya dengan Beti-beti. tenis lapangan. Maksudnya beda tipis ya? Iya. Oh, oke. Tapi kalau Salsa sendiri ngelihat permainan ini serunya di mana sih padel ini? Menurut Salsa sendiri karena kita juga basicnya ada tenis, Oke. mungkin pedal ini lebih beginner friendly ya. Oke. Jadi walaupun sebelumnya belum ada basic latihan dari pedal, tapi orang tuh tetap bisa main. Dan mungkin kalau tenis tuh lebih susah karena tekniknya harus dikuasain dulu. Kalau pedal tuh bisa langsung main atau bisa langsung rally. Jadi teknik pedal ini tuh lebih simple ya, padel ini Benar. tuh lebih simple ya daripada Benar. tenis gitu ya. Apalagi kalau permainannya bisa solo atau ini juga tandem juga. Single atau double gitu istilah Ya, di olahraga? Setahu Debbie, ya ini permainannya itu dimainkan sama ganda. Oh. Gitu, ganda cewek dan ganda cowok. Gitu sih. Belum ada, kalau lihat pun belum ada, kayaknya ganda campuran itu belum ada, tapi correct me if I'm wrong ya. Yes, I know. Iya. Itu kalau kamu sama anak olahragawan, Gen Z. olahraga itu harus pakai bahasa Inggris juga, Ivo. Iya. Tapi sebelum kita ngomong tadi tentang basic tentang padel ya. Nah, kalau terkait tentang kalian berdua nih, Debbie sama Salsa, biasa main padel ini kan kalau di Kota Palembang belum terlalu Banyak. booming ya, belum terlalu banyak ya, tapi sudah mulai nih FOMO-nya sudah mulai mencari dan lain sebagainya. Nah, kalian tuh tergabung di komunitas kah atau temen sesama, oh dulunya pernah main tenis bareng, sekarang adanya padel di Palembang udah mulai beralih ke padel gitu. Mungkin Debbie atau Salsa yang mau jawab nih. Debbie dulu boleh. Oke, mungkin kalau ngejawab tentang padel ini pun sebenarnya kami tuh awalnya tuh dari main tenis lapangan sebenarnya. Awalnya itu dari yang mencari kegiatan untuk olahraga, untuk bisa ngeluarin keringet ibaratnya buat tubuh sehat. Awalnya tuh kami waktu itu kurang lebih orangnya tuh orang 8 atau orang 10 waktu itu. Karena aku juga bukan domisili sebenarnya di Palembang. Di mana Saya- domisilinya, Mas? Domisilinya di Pangkalan Balai Oh. Sebenarnya domisilinya juga di Pangkalan Balai. Jadi teman-teman tapi banyak yang di Palembang. Jadi teman-teman satu ngajakin main tenis, teman satu ngajakin main tenis, gimana bisa biar teman-teman itu tuh nyatu gitu. Jadi ngebentuklah grup, jadi kami komunitas. Ya. Awalnya tuh hanya untuk kami sendiri, hanya untuk kami sendiri biar olahraga gitu. Tapi yang tergabung biasanya apa? Profesinya atau masih menempuh pendidikan? Semuanya ada. Kita ada dari sarjana hukum Ada, dari sarjana hukum. dokter ada, dokter gigi ada. Terus dari teknik pun ada. Jadi Teknik semuanya ada. tuh ada gitu. Nah, terus kita sebenarnya bukan dibilang FOMO juga, iya FOMO sebenarnya, tapi yang namanya FOMO untuk kesehatan juga ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Benar. Terus jadinya dari sini kita terus olahraga terus, pokoknya tiap minggu kita ketemu terus. Jadinya tuh semakin kesini kan padel ini 1-2 bulan kemarin memang baru dibuka lapangan di Palembang. Jadi kita mulai juga ngebentuk komunitas di padel. Namanya?
namanya Dadakan Club, jadi bisa dicari buat teman-temannya yang ada di aplikasi Direct Club, cari aja Dadakan Club, bisa join. Oh. Di Iya. Instagram juga kita ada nama Instagramnya Dadakan Club _ Iya. Dadakan Club _ Iya, gitu. Karena mungkin ngajakinnya dadakan. Iya benar. Oh. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Iya, sama iya, rekan iya. saya. Ya, jadi mungkin aku mau nambahin dikit. Jadi memang kita di semua bidang ada. Baik. Tapi mungkin karena awalnya dari teman-teman dekat, jadi kebanyakan yang ikut itu umurnya masih Gen Z, gitu. Jadi mungkin Gen Z. betul. Ya, jadi kita terkumpul dari anak-anak yang mayoritas Gen Z. Ya. Nah, mulai dari situ kita mulai reach out ke teman-teman yang lain. Richard itu apa? Saya kurang tahu. Reach out itu mungkin kita mulai kontak-kontak Oh teman-teman my kita yang god. Oh, lain. ngabari ya masuk Lembang. Ngajak, Iya. mengajak yang lain. Follow up lah, follow up. Follow up, ya. Follow up sponsor, Bu. Reach out ini beda. Iya, follow up sponsor. Iya. Oh, jadi itu atas inisiasi teman-teman ngajakin, yuk main yuk gitu. Oh, baik. Oh, oke, Debbie, ini kan lapangan ini kan akan diresmikan nantinya. Mungkin bisa dikasih tahu juga ke teman-teman yang lagi nonton di YouTube ya. Ini kapan akan di launchingnya, lokasinya di mana mungkin bisa diinformasikan juga. Oke, jadi ini kita lagi di tempat namanya On Pitch Sports Hub. Oh, oke. Jadi di On Pitch Sports Hub ini mereka bukan cuma ada lapangan padel, mereka juga ada lapangan soccer yang benar-benar lapangan bola yang gede. Jadi Yeah. bukan futsal ataupun mini soccer, tapi benar-benar lapangan sepak bola. Oke. Terus mereka juga ada yoga. Oh, ada yoga juga? Betul, ada tempat yoga dan kemungkinan ada tempat untuk mat pilates. Oh, Makanya itu disebut sports hub ya. Benar. Karena yang di Instagram story cewek-cewek. Betul. Oh. Ya, betul. Itu pilates. Ya, karena kan kalau udah aku kasih tahu kamu udah tahu kan. Pilates, oke. Jadi tapi ini tempatnya di mana nih? Di Ah. alamatnya? Lokasinya itu di belakang Universitas IBA di Jalan Bangau ya. Ya. Oke, jadi buat teman-teman nantinya setelah di launching atau sudah diresmikan boleh main di sini karena terbuka untuk umum ya. Jadi silakan nanti kalau ada sosmednya boleh di-follow ya. Kita kasih tahu nanti di bawah ya. Betul. Dan juga kalau misalnya mau main padel itu bisa join ke Dadakan Club ya. Dadakan Club. Underscore. Instagramnya Dadakan Club underscore. Nah itu boleh. Nanti ketemu sama Kak Debbie dan juga Kak Salsa. Tapi kalian kan udah main nih tenis, basic tenis, terus basic padel. Itu kan pasti akan ada perbedaan tuh antara tenis dan juga padel. Apa nih menurut kalian bedanya dan serunya itu di mana? Mungkin Kak Debbie dulu. Gosok jauh belakang aku. Ayo Oke. gimana Kak Debbie? Untuk bedanya main tenis sama main padel itu sebenarnya kalau di padel itu kita tuh bisa rally. Jadi untuk anak-anak yang beginner, yang baru main, newbie istilahnya itu bisa langsung gimana ya, bisa langsung fight lah ya, iya, bisa fight langsung gitu ya, sudah enjoy. dilempar servis bisa langsung ditangkep balik. Nah, kalau di tenis berbeda lagi. Kalau di tenis kan harus dipelajari itu tekniknya, apalagi lapangannya besar. Terus kalau ibaratnya kalau orang nyervis masuk belum tentu bisa dibalikin. Servis pun belum tentu bisa masuk gitu. Jadi kalau tenis itu orang tuh ingin belajar terus tuh karena memang susah. Kalau padel ini lebih fun gitu. Tapi ini dari negara mana sih olahraga ini? Kalau saya kalau aku nggak salah ya, padel ini tuh dari Meksiko kalau nggak salah ya. Siapa sih Kak yang pertama masukin padel? Oh ya Allah, beranian dulu, lagi dulu. Woi, beranian dulu. Lagi dulu Kak. Lah, aku Meksiko takut macam maca. Lah, ini kan namanya edukasi. Iya, oke dulu cari tahu dulu kan. Tidak apa-apa, kasih tahu dulu. Cari tahu. Beranian, Bo. Penemu padel ditanya. Bukan penemu. Kapan, di mana padel Iya. itu? Iya. Padel. Padel ditemukan. Meksiko benar. Nah, Meksiko benar. Tahun Kan pede tahun wae. 69 oleh Enrique Corcuera. Nah. Enrique Corcuera. Siapa? Nah masuk ke padel ke Indonesia dunia ini. Nah, Iya. Ayo jawab aja cepat. Waktu durasi. Iya. dari Meksiko. Iya. Tahun 3, 19 2, 1. Oke, jadi padel ini itu ditemukannya itu awalnya si Enrico itu nggak bisa tuh main di lapangan besar karena rumahnya sempit ceritanya. Oke. Jadi dia ngebuat lapangan padel yang muat di rumahnya. Jadi itu
69 tahun ditemukannya padel itu di Meksiko gitu. Keren sekali, Itu kurang Mel. lebih yang kami tahu ya. Iya. Correct me if I wrong. Yes, Pinter jadi ya orang jadi pakai memang benar lambala ya. ya. Hai, orang pakai lambala memang pintar-pintar. Jadi di episode Ngopi Pora ini kita memang mendatangkan ada 2 orang yang benar-benar edukasi sangat luar biasa. Betul. Kedua orang ini anyway mereka adalah seorang dokter. Oh, Jadi oke. dokter yang peduli dengan kesehatan. Jadi makanya mereka mengekspresikan diri dengan berolahraga, olahraga yang fun dan juga mengajak orang untuk sehat. Seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong ini Debbie, kalau olahraga kan butuh namanya peralatan. Mahal-mahal nggak sih peralatan kayak baju, kayak sepatu ini atau gimana sih? Mungkin bisa Jam cerita. ini, ya. Iya, harga atau itu gimana? Ya sebenarnya sih semuanya itu tergantung niat. Heeh. Kalaupun emang niat tanpa alat-alat yang mahal pun bisa sebenarnya. Oh iya. Cukup pakai sepatu yang ada di rumah bisa olahraga. Ibaratnya kalau mau lari pakai sepatu biasa yang ada di rumah pun bisa. Oh, Kalau mau padel pakai sepatu yang biasa pun bisa. Sebenarnya orang itu males olahraga itu biasanya kalau kami tanya tuh nggak ada temennya. Biasanya. Takutnya tuh nggak ada temennya, Iya. sama nggak ada komunitas gitu atau bingung mau cari komunitasnya tuh kemana gitu. Makanya kita dari Dadakan Club kalau kalian bingung Wis. cari komunitas Heeh. buat gabung olahraga, kami dengan sangat open membuka semuanya untuk gabung sama Dadakan Join Club. main bareng Join gitu main ya. bareng. Apalagi buat teman-teman yang ngerasa tenis tapi nggak bisa-bisa, ya, nggak bisa-bisa mungkin Dadakan Club bisa menampung ya. Bisa, kita ada coaching bareng. Tapi kalau padel tuh mahal nggak sih? ya. Olahraga yang mahal nggak? Ya sebenarnya kalau mahal atau enggaknya pun bisa piti-piti lah ya sama teman-teman. Ibaratnya kalau 1 jam 250 nih misalkan kan bisa dibagi-bagi sama teman-teman. Misalnya Bisa yang mainnya ada orang 30 gitu ya. Waduh. Lah Nggak ada yang main dong. kalau yang main 30 itu bingung orangnya itu mau CK-nya demo berapa? CK-nya berapa ya jadinya? Iya, iya. Atau iya. mau gimana? 250 kan sejam. Ah. Jadi main psiko sesi itu uang 10. 10, iya, iya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau itu pun bisa di Rolling. Ya rolling karena kan padel ini rally-nya itu cepet. Cepet. Iya. Berapa? 15 atau 21? 10 sampai 15 menit itu udah dapat 1 game. Oh. Gitu. 2 menit sewang lah ya mainnya kalau 30 ya. Enggak juga. 10 sampai 15 menit itu maksudnya tuh untuk 4 orang yang lagi main satu game. Gitu. Tapi Debbie, aku pernah lihat video di TikTok ada atlet padel dari luar negeri. Iya. Itu katanya sampai kalau misalkan bola keluar ya, sampai ke sini ngambil bolanya. Kejauhan. Sumpah. Iya, iya. Bisa. Benar. Itu benar bisa. nggak sih? Boleh, Ataukah boleh. itu disahkan atau seperti apa? Betul, boleh. Ini mau jawab? Iya, Iya, Oke, setahu baik. kalian aja lah. Iya, ini aku coba jawab ya. Ah. Emang kalau main padel itu kan ibaratnya tuh ada pantulan. Ah. Ini satu pantulan itu boleh kena kaca. Kalau kena kaca, kalau dari servis boleh ditambahin gitu. Oke. Nah, jadi kalau orangnya sudah masuk nih smash ibaratnya mantul ke kaca. Ke kaca. Keluar lapangan nih. Keluar lapangan nih. Keluar lapangan. Keluar lapangan. Berarti kan boleh dibantu tuh. Boleh Kan dikejar berarti? Boleh dikejar satu lapangan. Harus masuk ke lapangan ini. Sini misal? Tapi bolanya Situ. Iya, masuk ke sini. Oh. Masuk ke lapangan ini, ke lapangan lawan. Gitu. Tapi satu pantulan ya. Kalau udah Satu pantulan dua ke pantulan itu udah berarti Iya. udah Iya, masuk udah udah nggak bisa. skor ya. Iya. Oh, oke. Tapi apa bedanya dengan squash? Oh, Permainan squash. squash itu sama kayak Squash kan bisa juga kan mantul ke dinding Tapi atau mereka mungkin keluar. lebih ini kali ya, nggak ada tanpa lawan. Karena squash itu biasanya Iya, dia main cuma Iya, setengah dia tuh lapangan kayak- kan, tapi main ke dinding. ya panjang kan raketnya panjang itu kan kalau squash. Sebenarnya dia nih mirip-mirip sama pickleball biasanya. Pickleball. Oh. tahu nggak pickleball? Tahu. Olahraga apa itu pickleball? Nanti kemungkinan bakal masuk juga ya nanti ya ke Palembang mungkin. Tapi kita Iya, nggak iya. tahu nanti. Kita tunggu aja gebrakan-gebrakan Palembang Wow, ini. wow, 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 kedepannya. wow. Tapi kalau misalkan boleh nanya nih, menurut kalian ya, kalau misalkan dibilang FOMO atau ikut-ikutan Sah-sah, itu sah-sah aja nggak sih selagi ada manfaatnya? Oke, mungkin aku bisa Boleh, bantu boleh, jawab boleh, ya, Kak. Kalau menurut aku, ini juga sebagai aku yang pandangan dari kedokteran, Iya, ini merupakan FOMO yang bagus banget sih, Kak. iya. Jadi kita selain kalau nggak ada kegiatan terus gabut, kita bisa beraktivitas dan kita dapat teman baru, Teman baru, komunitas baru, betul. dan badan yang sehat juga. Betul. Jadi ini FOMO yang harus dilakukan sih malah Iya, iya, ya. iya. Kalau dilihat dari kalian berdua ini kan tampak bugar ya, bisa dilihat ya. Tidak ada penyakit sepertinya ya, karena kita lihat ini sering jogging, ini sering olahraga, dua-duanya.
mungkin jadi ini juga buat teman-teman yang ada di rumah nih. penyakit, tapi katanya lagi sariawan ya? Iya. Enggak. Oh, Enggak. Kita kan menghindari sarkopenia ya. Oh ya, say no to sarkopenia. Say no to sarkopenia. Apa tuh? Mungkin bisa diedukasi teman-teman lagi nonton. teman-temannya. Jadi sarkopenia itu merupakan salah satu penyakit yang tulang yang bisa mengenakan kita kalau kita mungkin jarang beraktivitas, jarang olahraga, yang makanya untuk mengurangi agar tidak mendapatkan penyakit itu, kita bisa mulai dari bergerak dulu. Oh. Olahraga. Contohnya keren. kan sekarang lagi FOMO, lari, Padel, tenis, golf, pilates, aku praktik juga. Stop, Susah lagi. Ansa itu ya. Iya. Jadi memang semakin banyak sekarang olahraga-olahraga yang bermunculan ya. Kalau kemarin pada saat zaman Covid itu kan ada sepeda. Oh iya, ya kan? Iya. Sepeda. Terus juga ada sepeda gunung ya kan? Sepeda lipat Iya. kan, anak-anak Brompton tuh bermunculan. Nah, sekarang memang masih ada, cuma memang ada tambahan-tambahan olahraga-olahraga yang lainnya benar. ya. Oke, kalau kita lihat ini pemirsa yang lagi nonton di YouTube di belakang kita ini juga lagi banyak teman-teman kita yang lagi main ya. Jadi kita lihat seru sekali, happy, fun ya. Jadi memang ini olahraga yang rekomen yang bisa kalian cobain nantinya ya. Tapi ingat ya, olahraga terus boleh tapi makanan dan nutrisi harus seimbang. Iya. Percuma olahraga terus lari tiap subuh ngupdate di story, di Maka pakai Strava. Tapi jarang makan, percuma. Gimana 5 kayaknya? Ada, pokoknya ada orang bakal nambah lagi, posisi story. Subuh-subuh. Sorry, 5K. Berapa tadi Apa sekarang? itu? 15K maksudnya. Iya. Stop nggak tapi? Enggak. Terus? Terus. Alhamdulillah. Pakai joki ya? Enggak. Alhamdulillah. Iya. Pokoknya teman-teman apapun itu kalau mau olahraga cuma mau update story silakan. Iya, Yang penting ada geraknya. Benar. Iya kan? Iya terserah, karena itu sosmed kalian gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin. Betul sekali. Asal jangan kalian bikin close friend, jahat-jahati kawan. Jangan. Oke? Postinglah dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Betul, setuju. Anyway, kapan kalian main? Kita berdua mau join nanti. Serius ini. Oke, untuk next-nya kita ada event. Ya. Kemungkinan ini ada event tanggal 7 7 September. Ah. Untuk kapannya nanti, dress code-nya, pendaftarannya gimana, pantengin aja lewat Club kami di Dadakan Club dan Instagram kita di Dadakan Club _. Oke. Katanya Setuju kita gubernur nanti juga ikut ya. boleh kalau misalnya ada sponsornya. Kalau misalnya ada sponsornya, Ada. Gubernur Cup by Dadakan boleh. Boleh. Karena ya Tangan nyangkut. Nyebrang. Karena kan akrab kan sudah koneksi. Akrab. Benar. soalnya ini Sobat Pora, Gubernur Sumatera Selatan Ah. Pak HD itu sangat mendukung kegiatan positif anak-anak muda. Banyak. Iya. Pak Herman itu luar biasa. Itu kan. Seluruh olahraga, baik olahraga rekreasi, olahraga otomotif disupport oleh Bapak Gubernur kita. Betul. Iya kan? Jadi ini luar biasa sekali. 7 September nanti boleh dipantengin Instagramnya di Dadakan Club _ Dan- Sebelum tanggal 7 itu pasti iya. kita mungkin seminggunya sudah sounding di Club dan di Instagram. Oke. Baik, keren sekali. Kita seru bakal ya. tunggu acara-acara keren dan juga kegiatan-kegiatan lainnya dari teman-teman Dadakan ya, Dadakan. Karena hadiahnya umroh ya. Kalau misalnya ada sponsornya boleh. Boleh. Tenang. Tapi maaf nih kan di Palembang sudah saya survei Oke. untuk toko olahraga itu belum ada yang jual raket padel Padel. kalau nggak salah. Ada di Jakarta yang udah ada itu. Cuma apakah ini di tempat-tempat padel disewakan atau seperti apa? Bagus bridging saya? Iya, bagus. Di beberapa tempat sebenarnya yang kami ketahui yang punya lapangan padel itu semuanya disewakan semua untuk raketnya. Oke. Malah di beberapa tempat itu udah ada yang jual juga raket padel. Gitu. Ya, udah itu aja sih. Saya nungguin loh dari tadi. Iya, Saya udah. pikir akan panjang. Udah, Tidak ya, sedikit udah. aja ya Iya. informasinya. Oh, Oke. ini mungkin mau nambahin. Iya, silakan. Mau nambahin. Untuk bolanya juga mereka biasanya nyewain dan juga bisa beli langsung. Dan ada berbagai macam merek yang Iya. dari yang paling murah Bolanya sampai- warnanya sama kayak tenis lapangan tapi ukurannya berbeda seperti itu ya. Betul Betul. sekali. Berapa ukurannya kalau boleh tahu? Aduh. Pokoknya lebih kecil ya? Kak, maaf ya, Kak. Kan penasaran host penasaran. Ukurannya Iya, lebih iya. kecil. Bo. Gila, seru sekali Bu, Iya. kita ngobrol dengan dua anak muda yang sangat luar biasa, giat berolahraga, terus juga menjaga kesehatannya dengan baik, luar biasa ya. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir ajakan buat teman-teman untuk berolahraga ataupun untuk ikut di komunitas kalian.
Baik, terima kasih. Enggak, belum dong. Oh, Dong. silakan. Silakan. Sedap aku Kak dulu. Salsa dulu. Mungkin Debbie dulu. aku dulu ya. Mungkin. Salsa dulu deh. Debbie dulu ya. Iya. Ini sini siapa dulu nih? Debbie. Oke, Debbie. Salsa dulu ya kalau yang kedua. Iya, boleh. Iya, silakan. Try ini dulu kan? Iya. Oke, siap. Oke. Silakan. Oke, mungkin dari aku jangan malu kalau dibilang FOMO olahraga. Yang penting namanya juga olahraga, yang penting yang sehat untuk diri kita. Benar Mas Debbie. Iya, pokoknya jangan malu lah pokoknya untuk update. Soalnya yang lain juga bisa terinfluence sama kita yang olahraga. Lihat tadi Kak Ari ngeliat Insta Stories aku jadinya pengen olahraga juga. Kan itu kan bagus itu. Salah satu contoh. Benar. Gitu. Sama Karena saya maaf ya motong ya. Oh, iya, boleh. Karena pemirsa saya lihat postingan dia tuh subuh pas lagi habis sholat subuh kan. Wah, Debbie udah mulai olahraga dan rutin. Tidur lagi ya? Tolong, terinfluence dong. Oh iya, maksudnya ikut. Tolong. Besoknya aku tanyain Debbie ikut dong. Gitu. gitu. Iya. Oke, Silakan, mungkin Salsa. Salsa nambahin. Mungkin juga aku nambahin selain kalian bisa membantu diri kalian jadi lebih sehat, itu merupakan gerakan untuk prevent penyakit. Jadi ngebantu untuk Imun tubuh. bukan Kesehatan tubuh. pemerintah. Karena kalau misalnya kita sakit itu untuk overcoming dan treatmentnya itu bisa mahal banget, Kak. Oh iya, makanya tadi saya ingat mereka berdua bilang saya nusa ke teman Sophia. Tapi bentar, prevent tadi tahu. Tahu prevent. Apa? Sebelum acara kan? Oh iya. Prevent kan? Prevent. Ya, tadi apa tadi Streptococcus apa Ya, yang betul. Sarkopenia. Say no to early Early sarcopenia. sarcopenia seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin mau nambahin Boleh. Kalau Kita kamu nggak juga apa-apa biasa- tambahin Oh, banyak-banyak iya, boleh. panjang iya. Kita juga biasanya nyediain fotografer. Jadi Oh. buat teman-teman Anda diam dulu sebentar. foto-foto Anda diam dulu. cantik. Mas Salsa dulu ngomong. Oh jadi biar olahraga ada juga dokumentasinya. Iya. Terus gimana lagi? Jadi kita bisa put on outfit yang bagus banget kan. Oh iya. Jadi Bisa kasih asupan lah ya untuk Iya, teman-teman online ya, benar. gitu ya. Ih, pokoknya seru banget lah ngikutin teman-teman dari Dadakan Club, ada Kak Debbie dan juga Kak Salsa. Ya. Tentunya apapun olahraga kalian itu baik buat kalian sendiri manfaatnya. Betul Benar kan? sekali, Yang ya. penting jangan cuma rebahan, makan di rumah ya kan. Anyway kita setelah ini mau diajakin Debbie sama Salsa mau cobain. pangkalan balai? Enggak, kita mau cobain padel. Oh, Ya. oke. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton podcast Ngopi Pora ya. Betul. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Kira-kira olahraga apa, kegiatan anak-anak muda apalagi akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Tungguin dan jangan lupa subscribe di channel YouTube kita di Ngopi Pora ya. Kita main yuk, main yuk. Main yuk. Main yuk.